Video pembelajaran teks laporan hasil penelitian dan kegiatan kelompok 12. Ada Laili, Ernita, dan Gina. Teks laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian adalah dokumen tertulis yang berisi hasil dari suatu penelitian. Menurut Glasgow, laporan penelitian merupakan penyelesaian studi kasus yang melaporkan sebuah penyelidikan atau eksplorasi masalah. Bahkan kata Badin, suatu bentuk karya tulis yang berisi paparan mengenai suatu proses. Lalu kata Kerlinger, penelitian sebagai proses penemuan yang dianggap memiliki karakteristik yang sistematis. Lalu apa saja ciri-ciri teks laporan hasil penelitian? Ciri-cirinya ada objektif, sistematis, jelas, terbuka, logis, lengkap, tidak mengandung prasangka, disajikan secara menarik. Next, tujuan memberikan informasi tentang proses pencobaan yang dilakukan. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijakan. Yang ketiga, menjadi sumber informasi yang akurat. Yang terakhir, menjadikan sarana untuk mendokumentasi hasil kegiatan observasi. Next, manfaat. Manfaatnya banyak sekali. Soalnya menyampaikan informasi, mempermudah komunikasi, media pengaplikasian ilmu, mengetahui permasalahan dan menemukan solusi, bukti, pertanggungjawaban, landasan pembuatan kebijakan, dan memberikan informasi kepada peneliti lainnya. Struktur teks laporan hasil penelitian. Ada pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, laporan penelitian dan pembahasan. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Yang keenam, daftar pustaka. Dan yang terakhir, lampiran. Next, teks laporan hasil kegiatan. Teks laporan hasil kegiatan adalah dokumen tertulis yang berisi ringkasan dan evaluasi hasil dari suatu kegiatan atau acara tertentu. Ciri-ciri teks laporan kegiatan yang pertama, sistematika, bahasa, faktual, bukti, logis, lengkap, tidak menyimpang. Adapun tujuan dari teks laporan hasil kegiatan, yang pertama mengidentifikasi suatu kegiatan, yang kedua mendokumentasikan rangkaian kegiatan, yang ketiga menguraikan peristiwa, yang keempat memenuhi syarat dalam sebuah kesepakatan, kelima menjadikan bahan penilaian, yang keenam memberikan informasi, fakta, dan kondisi subjektif. Ada pemanfaatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban, sebagai bahan evaluasi, sebagai dasar pengambilan keputusan, untuk menetapkan pedoman, untuk memahami pengembangan dan berbagai kegiatan, dan sebagai data historis. Struktur teks. Yang pertama, ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, objek kegiatan, tujuan penyelenggaraan kegiatan. Dan yang kedua, ada isi. Di dalam isi ada jenis kegiatan, waktu dan tempat, pelaksana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, peserta, hambatan dan kesulitan. Yang terakhir, hasil kegiatan. Yang ketiga, ada penutup. Jalan penutup, yakni kesimpulan dan saran, serta lampiran. Perbedaan keduanya adalah teks laporan penelitian berisi hasil penelitian, dan seterusnya. Lalu kegiatan berisi ringkasan dan evaluasi kegiatan. Persamaannya adalah teks ini sama-sama didasari suatu aktivitas dan laporan hasil kegiatannya ada dalam bentuk kegiatan dan penelitian.
Dan terakhir,